Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan ya. Sekarang saya akan jelaskan tentang ringkasan isi dari matan Syatibiyah. Jadi tidak saya bahas per baitnya karena tentu sangat banyak ya dan akan menguras waktu kita. Walaupun lebih bagus lagi memang dibahas per bait ya. Ya, ini kan karena kita model daurah singkat, otomatis saya hanya bertujuan agar murid faham bagaimana cara menjamak langsung 14 riwayat atau sab'ah ya, 7 qori ya dalam satu kali khatam Quran ya. Jadi biasanya kan kadang disuruh menjamak 2 riwayat ya, misalnya Syu'bah dengan Hafs, lalu Qalun dengan Warsh ya. Qalun dengan Warsh itu adalah riwayat dari Imam Nafi ya. Imam Nafi itu punya murid yaitu Imam Qalun dan Imam Warsh ya. Lalu disuruh menjamak 2 riwayat tersebut gitu ya dalam satu kali khotam. Jadi otomatis kalau hanya setiap 2 riwayat dikhotamkan, otomatis harus khotam berapa? 7 kali khotam, karena kan ada 7 imam. 7 imam punya 2 rawi atau 2 murid. Nah, berarti kan kalau 2 kali 7 berarti 7 kali khotam Quran ya, sangat banyak waktunya yang perlu kita sediakan ya. Dan juga tentu biayanya lebih mahal karena 7 kali khotam, juga waktunya lebih banyak karena 7 kali khotam. Makanya lebih bagus lagi untuk menyingkat waktu kita dan biaya kita, maka langsung bisa dengan menjamak langsung 14 riwayat atau 14 murid tersebut ya, dalam 14 ragam bacaan tersebut dalam satu kali khatam Quran. Masya Allah ya. Jadi sudah sangat dipermudah sekali ya untuk kita bisa mendapat sanad qiraat sab'ah gitu ya. Ya, namanya sanad qiraat sab'ah ya. Sab'ah itu 7 qori gitu. Kalau 10 qori namanya asyrah ya gitu. Ya, jadi kita baru sab'ah ini ya. Sab'ah aja udah berapa? 14 ragam bacaan. 14 murid gitu kan. Ya, jadi bertahap ya, kita yang sab'ah dulu baru nanti naik menjadi asyrah ya gitu. Nah, sekarang kita langsung ya ringkasan isi matan Syatibiyah. Di situ total bait Syatibi adalah 1173 bait. Banyak sekali ya, 1173 bait. Ya, Masya Allah ya, banyak sekali. Ya, kita pun kadang jazari aja cuman 100-an bait aja kita udah kelenger kadang ya. Udah capek ya. Apalagi ini 1173 bait, tentu kita memerlukan waktu yang sangat lama untuk memahaminya. Apalagi qiraat itu termasuk ilmu baru bagi yang sebelumnya hanya taunya Hafiz gitu ya, taunya Imam Hafiz gitu ya. Ya. Lalu di sini dari bait 1 sampai 444 membahas tentang usul atau manhaj qiraat ya. Jadi membahas tentang usul atau manhaj qiraat ya. Usul qiraat adalah kaidah-kaidah umum yang terdapat pada qiraat ya. Contohnya kayak gini, misalnya 7 imam tersebut bagaimana kaidah umumnya saat membaca, saat menyambung antar surat, dia pakai basmalah enggak gitu. Maka dibahas di namanya bab usul qiraat ya. Pakai basmalah enggak saat menyambung antar surat gitu ya. Kita kan selama ini taunya kalau enggak pakai basmalah itu hanya di menyambung antara surat Al-Anfal dengan At-Taubah gitu ya. Nah, tapi kalau untuk
qiraat sab'ah ini tentu berbeda lagi ya kaedahnya, bukan hanya di surat at-taubah tersebut yang nggak pakai basmalah gitu. Dan bab-bab lainnya ini hanya satu contoh saja, yaitu misalnya tentang kaedah membaca basmalah antara surat. Lalu dari bait 445 sampai 1173 ya, di situ membahas tentang farsh qiraat ya. Farsh itu cabang ya. Maksudnya di sini adalah dimulai dari surat Al-Baqarah hingga An-Nas ya. Di sini atau farsh adalah kaedah-kaedah khusus pada kata tertentu, pada qori tertentu ya, gitu. Ya, jadi kalau usul tadi adalah kaedah-kaedah umum ya yang ada pada qori tersebut ya. Tapi kalau farsh itu kaedah-kaedah khusus pada kata-kata tertentu gitu, pada qori tertentu. Jadi lebih detail gitu. Ya, lebih detail. Makanya baitnya sisanya berapa? Dari 445 sampai 1173 ya, lebih banyak baitnya karena memang pembahasannya lebih detail. Misalnya contohnya di sini yakdzibun, qori ini dibacanya apa? Yukadzibun gitu. Terus misalnya yakhda'un, pada kata yakhda'un qori ini bacanya yukhadi'un, tapi qori-qori tertentu saja ya, nggak umum gitu istilahnya, nggak qori yang semua qori pakai itu, tapi kadang hanya satu qori yang baca misalnya yukhadi'un gitu ya. Itu perbedaan usul dengan farsh ya. Lalu berikutnya, untuk perincian lebih jelasnya bisa disimak video playlist YouTube milik Ustadz Muhammad Ihsan Ufik ya. Ini bagus sekali ya. Saya juga mendapat ilmu dari beliau ya di YouTube tentang penjelasan dari bait 1 sampai 444 ini ya, yang menjelaskan usul qiraat sab'ah ya. Jadi memang untuk awal bagusnya kita dengarkan dulu YouTube Ustadz Ufik ini ya. Beliau menjelaskannya sangat rinci, pelan, dan insya Allah mudah dipahami ya gitu. Walaupun memang kadang kita harus sabar dalam belajar ya, karena ilmu baru ya, jadi kadang kita ulang lagi 2 kali apa 3 kali playlistnya gitu ya. Jangan hanya 1 kali langsung menyerah, kok susah banget. Nggak boleh gitu penuntut ilmu ya. Penuntut ilmu itu harus sabar dalam menuntut ilmu hingga paham gitu ya. Tapi untuk saya sendiri hanya mendengarkan sampai 1 sampai 160-an bait ya. Ya, di sini kan 1 sampai 444. Tapi saya hanya mendengarkan sampai 160 bait ya. Karena kenapa? Karena di situ saya sudah bisa menyimpulkan, oh seperti ini gambaran dari isi dari matan Syatibiyah ya. Jadi memang dari bait sampai 444 ini adalah menjelaskan tentang kaidah usulnya ya, atau manhaj setiap imam qiraat gitu ya. Jadi nggak didengarkan semua juga nggak apa-apa sampai 444 ya. Tapi misalnya kalau bisa paham sampai 160 sudah alhamdulillah. Jadi kita sudah bisa tahu, oh garis besarnya seperti ini ternyata ya. Dan nanti akan diulang di penjelasan di kitab yang lain, yaitu kitab Tarikh Qurra ya, Tarikh Qurra Asyroh, yang akan saya jelaskan setelah ini tentang usul qiraat setiap imam ya. Ada 8 usul atau ada 8 manhaj qiraat ya. Jadi nggak didengarkan semua juga nggak apa-apa ya. Seperti itu ya. Jadi silakan klik link YouTube ini, lalu bisa didengarkan dengan sabar, dan di link playlist tersebut pun judul baitnya itu ditulis ya, di YouTube-nya ditulis misalnya
video ke-1 dari bait 1 sampai 43, video kedua dari bait 44 sampai 55. Jadi kita mudah mencari bait mana yang mau kita dengarkan gitu ya. Nah, setelah itu kita teruskan perincian, penjelasan, ringkasan tema tiap bait ya. Perincian, penjelasan, ringkasan tema tiap bait yaitu 1 ya. Video ke-1 ya. Video ke-1 yang tadi yang dari Ustadz Muhammad Ihsan Ufik itu, video 1 itu menjelaskan tentang dari bait 1 sampai 43 ya. Di situ pengenalan biografi qori ya. Ya, jadi isinya tentang pengenalan biografi qori ya. Tadi ada qori itu berarti ada berapa? Ada 7 ya. Qori itu imam ya, imam qori gitu, ada 7, lalu muridnya adalah totalnya 14 ya, 14 rawi. Ya karena satu imam kan 2 murid. Berarti kalau 7 imam, 7 kali 2 jadi 14 murid atau 14 rawi atau 14 ragam bacaan. Ya. Dan juga ada penjelasan kisah karomah mereka ya. Contohnya adalah Imam Nafi ya, di situ dijelaskan Imam Nafi itu punya karomah wangi bau mulutnya ya, sedangkan kalau kita kan baunya nggak sedap ya kalau bau mulut kita. Tapi Imam Nafi itu masya Allah, beliau punya masya Allah ya, punya karomah bau mulut yang wangi gitu, karena beliau bermimpi bertemu Rasul ya gitu dari kisah tersebut. Kenapa kita harus tahu tentang kisah-kisah karomah para wali ini ya, karena agar kita semakin bertakwa ya, dengan mendengarkan atau dengan membaca kisah karomah wali, otomatis kita termotivasi untuk menjadi manusia yang lebih baik seperti mereka gitu, agar kita pun insyaallah menjadi wali seperti mereka gitu ya. Jadi kita iman kita semakin naik ya, bukan semakin turun. Nah, itu fungsi kita membaca kisah-kisah ulama gitu ya. Kisah-kisah karomahnya tentunya ya. Lebih khusus kita. Lebih khusus tentang kisah-kisah karomah ulama agar kita termotivasi untuk bertakwa. Ya. Karena merekalah sebaik-baik generasi ya, yang dikarunia Allah dengan karomah-karomah ya, yang di zaman sekarang mungkin jarang ya orang yang punya karomah gitu. Lalu berikutnya adalah video kedua ya. Video kedua di playlist YouTube tersebut adalah penjelasan dari bait 44 sampai 55. Ya, yaitu menjelaskan tentang apa? Mengenalkan rumus-rumus abjad yang dipakai untuk menyingkat nama rawi ya. Mengenalkan rumus-rumus abjad yang dipakai untuk menyingkat nama rawi. Ya, jadi nama rawi itu misalnya Imam Nafi, Imam Qalun, Imam Warash, Imam Asim, itu ada singkatannya ya. Singkatan hurufnya ya, namanya rumus abjad gitu ya, dalam kalimat bait syair ya. Jadi di kalimat bait syair itu nggak ditulis Nafi gitu, enggak, atau nggak ditulis Imam Nafi atau nggak ditulis Imam Hamzah ya, itu enggak, tapi kadang hanya ditulis dengan rumus hurufnya, misalnya huruf fa. Ini bisa dilihat ya cara baca rumus dalam bait di contoh buku terjemah Syatibi di Telegram, yaitu bait 101 yang saya share ya. Sudah saya share videonya, saya tunjuk-tunjuk juga bukunya agar paham penjelasan bait 101 matan Syatibiyah ini ya. Di situ bisa dipahami ya, karena dengan video. Ya, dalam kalimat bait syair tersebut misalnya Imam Hamzah itu singkatannya adalah hurufnya fa. Di bait syair tersebut memakai kata fasohah. Ya, jadi fa itu bisa berubah-ubah katanya. Ya, hanya
diisyaratkan dengan huruf fa untuk imam tersebut gitu ya. Ya silakan disimak sendiri ya tentang penjelasan rumus-rumus abjad dan tabel abjad tersebut sudah saya share semua ya. Lalu bait 56 ya, penggunaan huruf wawu ya di dalam bait syair adalah untuk memisahkan dua kaidah dalam susunan bait syair ya. Jadi untuk memisahkan dua kaidah maka Imam Syatibi menggunakan huruf wawu untuk pemisah ya. Lalu bait 57 dan 58 ya adalah penjelasan tentang istilah-istilah dalam qiraat ya dan lawannya. Ya, istilah-istilah qiraat dan lawan katanya contohnya di sini adalah mad qasr ya. Mad itu adalah mad atau qasr itu dibaca 2 harokat, lalu ada istilahnya tul atau isba ya. Biasanya kalau isba itu kalau di qiraat itu istilahnya isba yaitu dibaca 6 harokat ya. Lalu ada istilah tawassut itu maksudnya dibaca 4 harokat panjangnya. Lalu isbat lawannya hadzf huruf ya. Hadzf itu kan menghilangkan huruf ya. Isbat menetapkan huruf, hadzf itu menghilangkan huruf. Contohnya apa? Di fiil ya. Untuk yang sudah belajar bahasa Arab pasti tahu. Ya, makanya untuk belajar qiraat bagusnya sudah bisa bahasa Arab ya. Minimal dasar bahasa Arab dasar ya. Di sini yaitu fiil mu'tal akhir ya. Misalnya kayak gini, jaro yajri. Nah, yajri biasanya kan yajri belakangnya ada ya-nya. Namanya fi'il mu'tal akhir, di belakangnya ada huruf ya. Nah, maka kadang di Al-Qur'an itu yajri ya-nya ditulis, kadang tidak ditulis ya-nya. Gitu. Itu yang dimaksud dengan isbat lawannya hadzf. Isbat itu menetapkan huruf ya di kata tersebut, ditulis ya huruf ya-nya. Sedangkan hadzf itu menghilangkan huruf ya tersebut menjadi yajri tanpa ya. Gitu. Ya, harusnya kan yajri, ri-nya panjang ya karena ada ya-nya gitu. Ya, itu maksud dari isbat lawannya hadzf ya. Atau ya mutakalim. Ya mutakalim itu misalnya contohnya di Al-Qur'an itu Robbi. Robbi itu di Al-Qur'an ada yang Robbi 2 harokat bi-nya, ada yang Robbi. Bi-nya hilang ya-nya ya, cuman tertulis ro sama ba. Gitu. Jadi kalau Robbi yang ditulis ya-nya, bi-nya panjang ada ya-nya, maka dia disebut isbat. Tapi kalau Robbi bi-nya pendek tanpa ya, maka dia namanya hadzf ya, kita menghilangkan ya. Ya, lalu berikutnya idgham lawannya idhar ya. Idgham lawannya idhar. Nah, idgham itu artinya dalam tajwid dasar kan masuk ya, diidghamkan gitu kan ke huruf selanjutnya. Lawannya adalah idhar gitu. Idhar itu kan jelas dibaca huruf tersebut ya. Ya gitu. Misalnya minwa, kalau di tajwid dasar kan menjadi miu, nunnya hilang. Tapi kalau idhar berarti minwa gitu. Ya, itu dalam ilmu qiraat seperti itu ya, idgham lawannya idhar. Jadi kalau di bait tersebut membicarakan tentang idhar, maka qiraat yang lainnya yang enggak disebutkan di bait memakai idgham gitu. Lalu fathah lawannya imalah. Ya, fathah lawannya imalah. Ya, fathah kan kita tahu misalnya ba. Lawannya imalah. Imalah itu yang imalah kubro dibaca e. Misalnya kita sering dengar wadduhe gitu ya. Wadduhe. Nah, itu adalah namanya imalah kubro gitu. Wadduhe. Kalau kita wadduha ya. Gitu ya. Lalu itu imalah kubro ya. Ada juga istilah imalah sugro. Imalah sugro itu biasanya namanya disebut taklil kalau di dalam istilah qiraat ya, taklil gitu. Dibacanya bagaimana? Ya bukan e tapi dia e. Ada e, ada e.
ya. Ada dua untuk imalah sugro atau taklil. Itu dibacanya ada ikhtilaf dua bacaan, ada yang misalnya wadduhe, ada wadduhe gitu ya. Jadi beneran atau jadi kalau imalah kubro kan wadduhe gitu ya. Nah, itu seperti itu. Lalu nakal itu memindah ya, lawannya itu bukan nakal. Contohnya pada kalau di riwayat Hafs yang kita baca itu di kata bi salismul fusuqu ba'dal iman ya, di surat Hujurat ya. Nah, di situ kan namanya bacaan nakal itu memindah apa, asalnya kan itu bi sal ismu. Nah, huruf ismu, harokat i pada ismu dipindahkan ke lam menjadi lismu gitu. Nah, jadi harokat hamzah ismu dipindah ke lam, bi salismu, bukan bukan sal ismu tapi salismu. Ya, itu namanya nakal, memindah harokat. Ya, jadi di istilah qiraat juga ada nakal ya. Lalu ada ikhtilas, lawannya adalah itmam harokat. Ya, ikhtilas itu membaca 2/3 harokat. Ya, membaca 2/3 harokat. Ya, lawannya itu itmam harokat. Ya, itmam itu sempurna harokatnya. Misalnya ba, dia dibaca 1 harokat ba. Atau kita biasanya taunya di bacaan surat Yusuf ya, la ta'manuna ya, itu bisa dibaca dengan raum ya di situ ya. Maaf, sebenarnya kalau la ta'manna itu yang benar kalau di istilah qiraat itu bacaan ikhtilas, karena dibacanya 2/3 harokat di situ nu-nya. La asalnya kan kalau kita bacanya biasanya la ta'manna dimonyongkan ya. Tapi kalau sebenarnya yang kalau mau dibaca dengan ikhtilas namanya ya, bukan raum, karena di situ di tengah bacaan itu bukan raum sebenarnya, namanya ikhtilas ya. Kalau di kitab Salsabil ya, di kitab matan Salsabil itu dibahas itu namanya di kitab Al-Mufid ya, di kitab Tajwid Al-Mufid itu sebenarnya namanya ikhtilas yang benar, bukan raum. Ikhtilas itu membaca 2/3 harokat, contohnya menjadi la ta'manuna, nu-nya dibaca 2/3 harokat, nuna ya, nuna gitu. La ta'manuna masih agak terdengar ya, walaupun nggak sempurna nu-nya 1 harokat tapi 2/3 harokat. Itu ikhtilas ya sebenarnya. Adapun raum itu biasanya terjadi pada saat raum itu terjadi saat waqaf ya. Ya, misalnya di Al-Fatihah ada raum pada raum itu kan dibaca 1/3 harokat kalau raum. Misalnya pada yang raum itu terjadi pada harokat kasroh dengan dhammah ya, misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kan berhenti di him, mi-nya dibaca 1/3 harokat. Himi gitu. Himi, mi gitu. Mi-nya 1/3 harokat. Ya, lanjut yaitu jazm atau sukun ya. Kalau dalam bahasa Arab itu jazm itu sukun ya. Lawannya adalah raf'u atau dhammah ya. Lalu ada tadzkir mudzakkar, lawannya ta'nis. Ini juga istilah di bahasa Arab ada ya. Jadi di istilah qiraat dipakai. Lalu ada dhamir ghaib ya, dhamir ghaib lawannya khitab. Dhamir ghaib itu hu ya. Misalnya kitabuhu, kitabnya, kita buka kitabmu, berarti namanya dhamir khitab itu. Kita buka kitabmu, bukan kitabnya ya, tapi kitabmu kalau pakai ka. Kalau pakai hu, kitabnya gitu. Ya, itu istilah dhamir ghaib lawannya khitab.
Lalu jamak lawannya mufrad ya. Jamak lawannya mufrad ya, di situ contohnya qolamun ya. Qolamun itu mufrad atau tunggal ya, satu bolpen kolam ya. Tapi kalau banyak bolpen menjadi jamak, yaitu aqlam, atau di Al-Quran itu rojulun ya. Rojulun itu mufrad atau tunggal, tapi kalau mau jamak namanya rijalun gitu ya, rijalun gitu. Yaitu jamak lawannya mufrad. Lalu khifatin atau tidak tasydid ya, dari kata khifah itu ringan karena tidak bertasydid, seperti mad lazim kalimi mukhaffaf, khifatin khaffaf ya, mukhaffaf ya, itu sama ya, di situ dia bersukun nggak tasydid. Lawannya tasydid tathqil, yaitu bertasydid ya, makanya tathqil itu dari kata berat ya, tathqil gitu ya, berat karena bertasydid. Misalnya misalnya kalau di istilah hafaz itu mad lazim kalimi musaqqal, tathqil musaqqal itu sama. Karena apa? Karena mad lazim kalimi musaqqal itu terjadi pada yang bertasydid gitu ya. Jadi ada istilah khifah, ada istilah tathqil. Khifah itu bersukun biasanya ya, bersukun atau tidak tasydid. Kalau tathqil itu tasydid ya. Mungkin ini dulu. Barakallahu fikum.